Oke, Wak, jadi cerita yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita sebut aja namanya Abang, Wak ya. Nah, pengalaman horor yang dialamin sama Abang ini terjadi ketika dia kelas 2 SMP pada tahun 1988. Lama kali. Nah, Abang ini menghabiskan masa sekolahnya di Kepulauan Riau, Wak. Dan di sana juga lah kisah horor ini terjadi. Nah, jadi ceritanya waktu itu saat liburan sekolah, Abang dan juga teman-temannya berencana untuk pergi liburan bersama-sama ke salah satu pulau yang kita sebut aja lah namanya Pulau A ya. Kalau aku sebut nama pulau ini pasti semua orang Kepri tahu ini pulau di mana. Tapi yang jelas pada waktu itu mereka pergi liburan di sana 5 orang, Abang, Nuri, Adi, Iksan dan Lina. Nah, mereka berlima memilih Pulau A ini untuk berlibur karena kebetulan di rumah itu jugalah rumah Nuri ini berada. Jadi biar bisa sekalian main ke rumahnya Nuri lah gitu, Wak. Nah, karena pada saat itu belum ada kapal feri, Wak, mereka berangkat dari pelabuhan menuju ke Pulau A. Ya, misalnya Pulau A ini menggunakan kapal motor yang hanya bisa muat 8 sampai 10 orang penumpang aja. Dah. Berangkatlah itu mereka kan jam 7 pagi sampai di Pulau A ini sekitar jam 11 siang. Nah, sesampainya di sana, Wak, mereka pun langsung menuju ke rumahnya Nuri yang berada di pinggir laut, tepatnya di kawasan hutan bakau. Nah, karena rumahnya Nuri ini berada di kawasan hutan bakau, Wak, rumahnya ini pun didesain dengan bentuk rumah panggung tuh kalian kan, yang tinggi sekitar 3 meter tuh, 3 meter dari tanah. Nah, kayak gitulah keadaan rumahnya si Nuri. Dah. Sampai di sana mereka pun bersalaman dengan ibunya Nuri dan juga menyimpan barang-barang bawaan mereka, dan mereka lanjut berkeliling untuk melihat lingkungan sekitar di rumahnya Nuri. Dan disitulah Abang ini baru sadar ternyata daerah tempat tinggalnya Nuri ini sepi kali, Wak. Bahkan kata Nuri cuma ada 17 kepala keluarga aja yang tinggal di kampung aku nih. Dan rumahnya Nuri dengan tetangganya terdekat, Wak, jaraknya berapa? 1 kilo atau kalian bukan kiri kananan 1 kilo. Tapi, Wak, meskipun wilayah itu masih sangat sepi dan juga jarang penduduk, bisa dibilang setiap harinya sekitar rumahnya Nuri ini ramai orang, Wak. Kenapa? Karena bapaknya Nuri seorang pengusaha arang, atau warga sekitar nyebutnya itu sebagai toke arang gitu. Nah, bapaknya ini punya 5 pondokan terbuka, Wak, untuk tempat pembakaran arang yang letaknya hanya berjarak sekitar 500 meter lah dari rumah utama. Nah, selain menjadi toke arang, Wak, bapaknya Nuri ini juga jadi toke ikan. Beliau punya 10 kapal motor tuh yang biasa digunakan untuk melaut. Nah, dengan bisnisnya itu setiap hari di sekitar rumahnya Nuri ini pun ramai kali sama karyawan-karyawan bapaknya. Nah, singkat cerita, malam pun tiba dan pada saat itu Abang dan teman-temannya sebenarnya nggak ada agenda apa-apa, Wak. Tapi waktu dengar bapaknya Nuri ini bilang kalau setelah Isya akan ada pasar malam di kampung sebelah, mendadak mereka semua bersemangat dan pengen kali datang ke sana. Bapak Nuri bilang, tapi jarak kampung sana tuh agak jauh kali, nak, 8 kilo dari sini katanya. Kebetulan bapak nggak bisa ngantar pula, soalnya habis maghrib bapak ada ini mau ngantarin barang ke gudang. Ya udah Pak, nggak apa-apa Om, kami jalan kaki aja, kata kawan-kawannya ini. Beneran kalian mau jalan kaki malam-malam gini loh, nak, kata bapaknya kan. Ya nggak apa-apa Om, mumpung lagi liburan daripada cuma di rumah aja, kata Nuri juga. Ya udah, yang penting kalian hati-hati di jalan ya, kata bapaknya. Oh ya Om, siap, kata kita. Hati-hati ya Pak ya, kata oke. Nah, selepas maghrib, Wak, Abang, Kak Lina, Nuri, Adi sama Iksan berlima berkawan lah langsung berpamitan ke ibunya Nuri untuk pergi ke pasar malam yang jauh kali ini 8 kilo. Dulu kan belum ada motor, belum banyak, Wak. Dan jalan yang mereka lewati pada saat itu belum juga diaspal, masih berupa macamnya jalan tanah gitu loh, Wak, dengan lebar sekitar 4 meter. Nah, terus kiri kanannya jalan itu ditumbuhi ilalang dan juga pohon-pohon lebat. Malam itu, Wak, langit cerah kali, kata Abang, cerah kali Nadia. Sampai-sampai mereka nggak ada yang nyalain senter, Wak, karena udah cukup jalan itu diterangin sama cahaya bulan. Dah, jalanlah itu mereka kan. Sepanjang jalan mereka saling bercerita, bercanda dan tertawa. Seru kali lah perjalanan mereka waktu itu. Sampai akhirnya, Wak, suasana pun mendadak berubah nih ketika Abang merasa ada hawa dingin yang tiba-tiba berhembus sampai membuat dia merinding. Abang pun langsung mengeluarkan sarung yang dia bawakan dan juga menggunakannya sebagai pengganti jaket. Jadi pakai sejuk malam ini, Wah. Terus gak lama kemudian langkah mereka ini terhenti ketika Kak Lina tiba-tiba diam mematung dan berkata dengan suara agak bergetar. Kak Lina bilang, kalian lihat nggak yang di sebelah kiri itu, yang di atas ilalang tuh? Itu apa ya, Wak? Katanya. Nah, mendengar pertanyaannya Kak Lina, Wak, sontak mereka pun langsunglah mengalihkan pandangannya ke arah kiri itu. Dan betul aja, Wak, dari jauh mereka melihat di atas ilalang itu ada bayangan putih yang bergerak secara perlahan. Nah, di situ Nuri bilang, oh itu bayangan pohon itu, Wak, pohon yang ada di balik ilalang tuh. Udah biasa kami lihat itu, nggak ada apa-apa kok. Udah, lanjut jalan lagi, kata Kak Nuri. Adalah mereka lanjut jalan lagi kan, Wak. Nah, karena mereka udah mulai agak takut, kali ini mereka jalannya sambil gandengan tangan tuh dan juga membaca doa. Sembari mereka berjalan, Abang yang waktu itu penasaran kali, dia balik lagi nengok ke kiri ke arah ilalang tadi. Dan ternyata bayangan putih yang tadi mereka lihat itu masih ada, Wak. Bahkan nggak cuma satu. Pertama kan
satu mereka tengok kan, sekarang udah nggak satu lagi, jadi nambah 3 atau kalian. Dan lebih seramnya lagi, entah kenapa abang ini seperti melihat bayangan itu tuh macam melompat-lompat gitu loh, Wak. Dan makin lama posisinya makin dekat sama rombongan mereka. Di situ abang, aku merinding tiba-tiba. Di situ abang pun makin ketakutan kan. Ditarik tangan Kak Lina, kak, bayangan tadi kak, kata. Nah, mendengar abang yang ketakutan, seketika rombongan itu pun kembali menghentikan langkah mereka dan sama-sama nengok lagi nih ke kiri. Dan pas mereka tengok, Wak, mereka langsung dibuat kaget karena bayangan yang semulanya itu terlihat jauh kali kan, tiba-tiba sekarang jaraknya jadi dekat, cuma tinggal 100 meter aja dari mereka, Wak. Nah, yang tadinya abang nengok ada 3 bayangan, pada saat itu waktu mereka berhenti nengok ke kanan ke kiri lagi, mereka melihat udah jadi berapa? 7 bayangan tuh kalian. Dan yang bikin makin seram lagi, bayangan-bayangan itu tuh macam mau ngikutin mereka gitu loh, Wak. Nanti kalau misalnya mereka jalan, bayangan itu pun jalan. Kalau mereka berhenti, bayangan itu pun berhenti. Nah, karena jarak yang semakin dekat ini, bayangan itu juga terlihat makin jelas juga lah. Dan bayangan-bayangan itu tampak macam lagi bebaris, Wak. Bebaris, satu ada di depan nih. Terus nanti yang lainnya berjejer tuh, di bawah 2 baris kan? 2 baris, ke belakang. Ngelihat itu abang sama kawan-kawan makin ketakutan lah, Wak. Adi, kawan yang paling penakut ini, bahkan udah sampai nitiin air mata, nangis dia, Wak. Di situ laki-laki lo padahal nangis, takut kali situ. Dan di momen itu juga Nuri pun mencoba mencairkan suasana dengan berkata, udah Wak, nggak apa-apa, mereka nggak ganggu kok, udah kita lanjut jalan lagi aja, udah gandengan tangan yuk, gandengan tangan pelan-pelan, tapi jangan lari ya, katanya sebentar lagi kita sampai, kata Nuri. Dan mendengar Nuri ngomong gitu, mereka pun ngangguk aja kan, ya Wak, udah lanjut lagi di perjalanan. Nah, pada saat itu abang nih memang udah takut kali, Wak. Ada takut kali aku, Nadia. Tapi aku juga penasaran, apa sebenarnya lagi ngikutin kami itu? Beneran cuma bayangan atau sosok yang lain ini? Nah, saking penasarannya, Wak, diam-diam abang pun meliriklah bayangan-bayangan itu melalui sudut matanya. Dan betapa terkejutnya abang pada saat dia melihat bayangan-bayangan itu terus melompat mengikuti rombongan mereka. Dan jaraknya bukan 100 meter lagi, Wak, makin dekat lagi. Dan jumlahnya terakhir berapa? 7. Sekarang makin banyak. Aduh, kenapa aku ngebayangin nih seolah-olah ada